Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Let us continue our study about integral calculus. And now we will discuss about introduction to area. Pendahuluan luas. On your Indonesian textbook, you can find it on page 213. 213 ya. But you can also find it on our English textbook version that I will already post on our e-learning. Okay, this is the reference, and now we start to have an overview. Sebagai introduction kita bersama, ada dua problems, both from geometry, motivate the two most important ideas. Ya, ada dua ide utama di kalkulus. Yang pertama adalah tentang problem of finding the tangent line. Menentukan atau menemukan garis singgung. And ini akan membawa kita kepada topik turunan. Derivatif gitu ya. The problem of finding area will lead us to definite integral. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang garis singgung, itu akan membawa kita kepada turunan di kalkulus lanjut. Di kalkulus sebelumnya gitu ya. Dan masalah mengenai menentukan area akan mengantarkan kita pada topik definite integral. Integral tentu. Maka dari itu, kita akan belajar terlebih dahulu sebelum masuk ke integral tentu, yaitu topik mengenai area. Ya, tentang area. Untuk polygons, closed plane regionals bounded by line segment. Ya. The problem of finding area is hardly a problem at all. We start by defining the area of rectangle to be the familiar length times width, and from this we successfully derive the formulas for the area of parallelogram, a triangle, and any polygon. Jadi kalau untuk polygon, tahu polygon? Kita dengan mudah bisa menentukan areanya, luasnya. Misalnya kita bisa mencari tentang bagaimana luas sebuah rectangle, yaitu dengan mengalihkan antara panjang kali lebar. Itu ya. And then dari panjang kali lebar ini kita bisa menentukan formula untuk area parallelogram, jajar genjang ya, segitiga, dan poligon-poligon lainnya. The sequence of figures in figure 1 suggests how this is done. Nah, ini rectangle. Rectangle ini adalah panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Kemudian ini parallelogram. Lihat bagaimana perubahannya dari rectangle to the parallelogram. Dipotong bagian ini, dipindahkan ke sini gitu ya. Sehingga kita dapatkan areanya itu luasnya adalah base alas kali h kali tinggi. Nah, kemudian parallelogram ini kita bagi dua. Maka kita dapatkan rumus luas untuk segitiga, yaitu base alas kali tinggi, ya. Karena dia dibagi dua, maka alas kali tinggi dibagi dua. Lalu bagaimana dengan poligon lainnya? Maka karena kita sudah mengetahui luas segitiga, maka setiap poligon segi n gitu ya, bisa dicari dengan membaginya, mempartisinya menjadi beberapa buah segitiga. Dari segitiga-segitiga tersebut dicari masing-masing luasnya dan dijumlahkan, maka itulah menjadi luas dari poligon itu. Oke? Oke. Even in this simple setting, it is clear that area should satisfy 5 properties. Jadi area itu, luas itu harus memenuhi 5 kriteria, 5 sifat. Yang pertama adalah the area of a plane
region is a non-negative number. Jadi area tersebut, luas tersebut tidak mungkin negatif kan? Area selalu selalu positif. Kemudian yang kedua, the area of a rectangle is the product of its length and width. Produk itu perkalian ya, the multiplication. Jadi area tersebut dari sebuah rectangle itu adalah perkalian antara panjang dan lebarnya. Both measured in the same unit. Satuannya harus sama. Sama-sama sentimeter, sama-sama meter, dan seterusnya. Congruent regions have equal area. Jadi, bangun-bangun daerah-daerah yang kongruen itu memiliki luas yang sama. Terus yang keempat, the area of the union of two regions that overlap only in a line segment is the sum of the areas of the two regions. Jadi kalau ditanya luas dari gabungan dua buah daerah yang hanya berhimpit pada satu line segmen saja, maka areanya adalah jumlah dari luas kedua daerah tersebut. Jadi seperti yang tadi ya, yang jajar genjang tadi misalnya, ini kan sebuah area yang mana dia hanya berhimpit di satu line segmen ini. Maka area daerah ini adalah jumlah, the sum dari area keduanya ini dijumlahkan. Ya, paham? Sorry. Oke. Dan yang ketiga, sebentar. Hapus dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Dan yang kelima, properties yang kelima adalah bahwasanya if one region is contained in a second region, then the area of the first region is less than or equal to that of the second. Apa maksudnya ini yang kelima ini? Jika sebuah daerah berada di dalam daerah yang kedua, maka luas daerah pertama lebih kecil daripada atau sama dengan luas yang kedua. Itu sudah jelas ya. Nah, masuk ke sini. When we consider a region with a curved boundary, kalau tadi kan sisinya jelas ya lurus-lurus, kalau sekarang dia dalam bentuk kurva. Ketika kita meninjau suatu daerah dengan batas yang melengkung, yang berbentuk kurva, masalah penentuan luas menjadi lebih sulit. However, over 2,000 years ago, namun dalam 2000 tahun yang lalu, seorang ahli, Archimedes, provided the key to a solution. Jadi ada menyediakan kunci untuk sebuah penyelesaiannya. Consider a sequence of inscribed polygon. Inscribed polygon. Perhatikan suatu barisan poligon dalam, ya, inscribed polygon itu poligon dalam. Beraturan, sebuah poligon dalam beraturan. Dengan 4 sisi ya. Consider a sequence of inscribed polygon that approximates the curved region with greater and greater accuracy. Nah, perhatikanlah barisan poligon dalam yang mengaproksimasi daerah melengkung dengan kecermatan yang semakin besar, dengan akurasi yang semakin besar. Sebagai contoh untuk sebuah lingkaran yang berjari-jari satu, sebuah lingkaran berjari satu, perhatikan poligon dalam P1, P2, P3, ya, dengan 4 sisi, 8 sisi, 16 sisi pada gambar berikut. Nih gambarnya. Ini ya. Lihat. Ini yang 4 sisi. Ini dia. Katanya perhatikan regular inscribed polygon. P1, ini P1. Segian kita P1. Yang memiliki 4 sisi. Lalu yang kedua,
Ini P2 dengan 8 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Lalu ada lagi P3 dengan 16 sisi. The area of the circle is the limit Sn menuju tak hingga of the areas of Pn. Jadi, kalau lingkaran ini kan, lihat yang ini. Nah, sisinya semakin mendekati kurva lengkung ini, lingkaran lengkung ini. Nah, kalau segi N-nya itu menuju tak hingga banyaknya, maka dia akan menyerupai lingkaran ini, gitu ya. Sehingga nanti semakin banyak seginya ini poligonnya, maka dia akan semakin mulus. Thus, if AF denotes the area of a region F, then, nah, kita bisa hitung area dari lingkaran itu adalah limit N menuju tak hingga area dari PN. PN itu poligon yang ada di dalam ini. Nah, paham ya? Oke. Archimedes went further, melanjutkan lebih jauh, considering also circumscribed polygon. Kalau tadi inscribed polygon, jadi poligonnya di dalam gitu ya. Sekarang dia juga meninjau poligon-poligon luar. Misalnya T1, T2, T3 seperti di gambar ini. Lihat, kalau yang tadi poligon segi empatnya ini di dalam lingkaran, inscribe. Kalau sekarang dia di luar lingkaran, gitu ya. Nah, poligon luar namanya. Atau kita kenal juga dengan istilah circumscribed polygon. Dia memperlihatkan bahwa Anda memperoleh nilai yang sama untuk luas lingkaran berjari-jari satu, yaitu kita kenal dengan Pi. Tidak peduli apakah Anda menggunakan poligon luar maupun poligon dalam. It is just a small step from what he did to our modern treatment of area. Hanya selangkah kecil saja lagi dari apa yang dilakukannya itu dengan penanganan luas kita yang modern. Ini ya, sehingga luas lingkaran kurva yang lengkung ini bisa dicari. Nah, kita akan membahas tentang sigma notation, notasi sigma. Our approach to finding the area of a curved region R will involve the following steps. Jadi, pendekatan kita, approach kita gitu ya, dalam mencari luas daerah melengkung R akan melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu aproksimasikan daerah R oleh N segi 4 dengan N segi 4 yang diambil bersama-sama mengandung R, menghasilkan poligon luar, atau terkandung di dalam R, menghasilkan poligon dalam. Jadi ada dua langkah kan? Bisa kita ambil yang seperti ini, gambar ini, ya, poligon dalamnya, atau kita ambil yang seperti ini, poligon luar. Nanti hasilnya akan sama, dia akan mendekati lingkaran ini. Kalau yang ini juga, walaupun dari dalam, hasilnya nanti akan seperti ini juga kan? Mau didekati dari dalam maupun dari luar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita menentukan area of each rectangle. Kita menentukan luas dari masing-masing segi empat. Terus yang ketiga, sum the areas of the n rectangles. Kita jumlahkan luas dari n buah segi empat tersebut. Lalu yang terakhir, take the limit as n menuju tak hingga. Lalu kita ambil limit ketika n menuju tak hingga. Ini langkah-langkahnya. Jika limit dari daerah poligon dalam atau poligon luarnya sama, kita sebut limit ini luas daerah R. Langkah 3 yang melibatkan penjumlahan luas-luas segi 4. Step 3 involving summing the areas of rectangles. Ya,
mensyaratkan kita untuk mempunyai suatu notasi ya untuk penjumlahan berserta beberapa sifat-sifatnya. Consider, for example, the following sums. Misalnya, kita perhatikan jumlah berikut ini. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, sampai 100 kuadrat. Lihat ya. Dan ini A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 sampai ditambah AN. Maka untuk menunjukkan jumlah ini dalam suatu bentuk yang kompak, kita menuliskannya sebagai berikut. Jadi untuk menotasikan yang ini, lihat, kan ini sangat panjang ya kalau kita jumlahkan. Untuk menotasikan ini, kan ini memiliki pola nih, maka dia ditulis seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai 100, I kuadrat. I kuadrat. I-nya itu dari 1 sampai 100. Artinya apa? 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai ditambah 100 kuadrat. Ini arti dari notasi yang ini. Kita baca sigma ini adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai 100 I kuadrat. Untuk yang pertama. Kalau yang ini bagaimana? Kita mensimbolkannya, merubahnya menjadi notasi sigma. Berarti sigma I sama dengan 1 sampai N AI. I-nya ini yang kita ganti dengan 1 sampai N dalam bentuk penjumlahannya. A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 A6 sampai AN. Maka ditulis sigma I sama dengan 1 sampai N AI. Gitu ya. Oke. Nah, here ini sebuah huruf kapital dalam huruf Yunani ya. Kita baca sigma, which corresponds to the English S. Jadi sigma dalam bahasa Yunani ini, kalau dalam bahasa Inggris dia huruf S ya. Says that we are to sum, mengartikan bahwa kita akan menjumlahkan all numbers, semua bilangan of the form pada bentuk tersebut indicated as the index I, as the index I runs through the positive integers, starting with the integer sum below the sigma and ending with the integer above the sigma. Jadi artinya dalam hal ini katanya sigma itu artinya adalah kita menjumlahkan bilangan yang ada dalam bentuk itu sesuai dengan indeks ya, I yang diindikasikan. I itu kita hitung bergerak dari bilangan bulat positif ya, yang dimulai dari yang di bawah ini. Kalau dia 2 berarti dimulai dari 2 sampai yang di atas. Kalau ini 4 berarti 4. Jadi kalau AIBI itu sama dengan A2B2 ditambah A3B3 ditambah A4B4. Karena I-nya mulai dari 2 sampai 4. Maka I yang ini kita ganti dari 2 lalu ditambahkan dengan 3 lalu dengan yang 4. Seperti ini penjabaran dari notasi sigma yang ini. Oke? Oke. Pak kira jelas ya? Nah, contoh berikutnya kalau yang ini. Sigma J sama dengan 1 sampai N. 1 per J. Maka J-nya ini bergerak dari 1 sampai N. Berarti kalau ini 1 per 1, tambah 1 per 2, tambah 1 per 3, tambah dan seterusnya sampai 1 per N. Kalau ini bagaimana? Nah, ini ada tanda per di sini ya. Lupa ini. Per. Berarti setiap K ini kita ganti nanti dengan 1 sampai 4. Berarti yang pertama adalah 1 per 1 kuadrat ditambah 1 ditambah ya 2 per 2 kuadrat ditambah 1 ditambah 3 per 3 kuadrat tambah 1 tambah 4 per 4 kuadrat tambah 1. Kalau di sini 100
berarti nanti ditambah titik 3, perhatikan titik 3 saja ya. Itu artinya dan seterusnya. Titik 3 ditambah 100 per. Ya, ditambah titik 3 tambah 100 per 100 kuadrat ditambah 1. Kalau misalnya ini sampai 100. Itu ya, kalau misalnya sampai 100. Baik, sekarang kita lanjutkan. If all the CI dalam notasi ini have the same value, say C, then kalau misalnya ini, jika semua CI dalam notasi sigma ini memiliki nilai yang sama, misalkan C, maka notasi ini ya dapat kita tulis dalam bentuk C tambah C tambah C tambah titik-titik tambah C sebanyak N term, sebanyak N suku, N buah. Sebagai hasilnya, as a result, kalau sigma I sama dengan 1 sampai N dari sebuah konstanta, C saja gitu ya, maka hasilnya akan sama dengan N dikali C. N ini dikali dengan C. Karena dia tidak ada indeks di sini, karena hasilnya C saja semua konstan. Itu ya. Nah, in particular, secara khusus, contohnya ini, kalau sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 2, ini kan nggak ada I-nya nih, 2 ini nggak ada indeks I-nya. Maka hasil dari sigma ini artinya adalah 2 itu dijumlahkan dengan 2 sebanyak 5 kali. Ini artinya kan sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 atau 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, ini semua sama kan dengan 5 dikali 2? Ini dia. Yang ada di rumus kita. Sama halnya juga dengan yang ini. Dengan yang ini. Sigma dari I sama dengan 1 sampai 100 untuk min 4 itu sama artinya dengan 100 dikali min 4. Sama dengan min 400. Kenapa? Karena nggak ada indeks I di sini. Gitu ya. Nah, ini beberapa sifat-sifat dari notasi sigma. Ada di buku saudara. Jadi cara belajar menonton video Bapak ini jangan hanya ditonton kayak nonton drama Korea atau nonton drama nonton ini ya atau pakai main game gitu. Hanya dilihat saja pakai headset. Tidak. Caranya adalah buka buku Anda, buka catatannya lalu lihat materi yang ada di sini. Yang pertama ada beberapa teorema ya tentang sifat-sifat ini. Teorema yang pertama itu adalah linearitas dari notasi sigma. Jika C adalah sebuah konstanta, maka ini sifat yang pertama. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari C AI itu sama dengan C-nya ini bisa dibawa keluar dari tanda sigma. C-nya ini bisa dikeluarkan dari sigma, nanti hasil yang ini, kalau ini kan ada indeksnya nih, hasil yang ini dikali dengan C. Itu bisa. Boleh dikalikan dulu ke dalam, berarti CA1 tambah CA2 tambah CA3 tambah CA4 tambah CA dan seterusnya sampai CAN. Atau dibuat dulu C, lalu dalam kurung A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah titik-titik tambah AN. Itu sama saja dengan ini kan. Terus yang kedua, kalau ada AI tambah BI, ini sigmanya bisa dipindahkan ke sini. Juga ke sini. Jadi dia bisa dipecah gitu ya, dia linear. Diambil suku pertama, juga suku kedua. Dihitung sigmanya satu persatu. Demikian juga dengan pengurangan. Contoh, suppose that sigma I sama dengan 1 sampai 100, AI sama dengan 60. Dan sigma I 1 sampai 100 BI sama dengan 11. Hitunglah sigma I sampai 100, 2AI kurang 3BI tambah 4. Perhatikan di sini sigmanya ini sama ya, ini harus sama.
baru sifat tadi berlaku. Maka ini bisa kita pecah-pecah. Ya, yang pertama kita bisa sigmanya kita pisahkan per suku. Maka suku yang pertama ini, suku yang kedua ini, suku yang ketiga ini. Lalu kita bisa juga mengeluarkan konstanta ini ke depan. Nah, kita keluarkan duanya ke sini, kita keluarkan tiganya ke sini, gitu. Lalu kita cari bahwa di soal diketahui tadi AI kita sama dengan 60, berarti ini AI kita sama dengan 60, 2 kali 60. BI kita berapa? BI kita 11 ya. Lalu ini sesuai dengan teorema yang sebelumnya, ini tinggal dikali kan, 100 kali 4. Maka ini hasilnya, 487. Oke. Nah, ada beberapa bentuk spesial dari sigma ini. Nah, ini beberapa bentuk spesial yang mungkin bisa kita pakai nanti. Bahwasanya sigma I sama dengan 1 sampai N dari I itu, penjabarannya ini. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N, itu hasilnya adalah N dikali N ditambah 1 per 2. Itu ya. Sedangkan untuk yang kedua, perhatikan bentuknya. Nah, ini tidak Bapak jelaskan. Ada di buku, tolong dicatat dan diperhatikan. Artinya nanti kalau I, ini bentuk-bentuk khusus ya. Kalau I saja dari 1 sampai N, maka ini dia hasilnya. Ini dia penjabarannya. Kalau I kuadrat, apa dia yang berbeda nanti? Coba lihat. Ini ada polanya nanti. Kalau I pangkat 3, lihat ya. Ini. Kalau penjabarannya sama ya. Maksudnya itu polanya sama. 1 tambah 2 tambah 3. Kalau ini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Kalau I pangkat 3 berarti 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Ini juga. Nah, ininya yang perlu diperhatikan karena ini akan bisa dipakai di dalam menyelesaikan soal-soal nanti. Silahkan dibuka bukunya. Halaman berapa ini ya? Halaman 216. Oke. Ini adalah rumus spesial, formula spesial dari beberapa bentuk sigma. Contoh 3. Find a formula, tentukanlah rumus untuk sigma J sama dengan 1 sampai N, J tambah 2 dikali J kurang 5. We make use of linearity and formula 1 dan 2 from above. Jadi kita menggunakan teorema kelinieran yang ada di teorema A dan rumus 1 dan 2 yang ada di sini. Rumus 1 dan rumus 2. Mari kita lihat bagaimana dia melakukannya. Yang pertama, yang ini ya. Ini dikali dulu dengan ini. Sehingga dia menjadi bentuk kuadrat ini. Dalam persamaan kuadrat. Kemudian, dia pecah. Ya, lihat ini. Lalu ini pakai teorema. Lalu ini. Nah, yang ini kan sudah ada formulanya tadi. Formula 2. Kalau yang ini formula 1. Sehingga hasilnya adalah untuk J kuadrat tadi diambilnya formula yang kedua. 3J saja ini diambil formula nomor 1, sedangkan yang ini tinggal dikalikan 10N. Pak, dari mana datang ini dan ini, Pak? Dari sini. Ya. Dari yang ini dan yang ini. Kenapa? Karena dia bentuknya sama dengan ini. Nah. Oke. Tinggal diselesaikan. Nah, ini ya diselesaikanlah. Anda pandailah bagaimana menyelesaikannya. Apakah ini dikalikan terlebih dahulu ya. Lalu ini dikalikan juga. Diaturlah letaknya sehingga dia menjadi bentuk seperti ini. Kemudian bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Bagaimana menyederhanakannya? Yaitu Anda harus mencarinya. Nah, ini sudah perhitungan biasa lagi. Nah, itu bagian 1 tentang notasi sigma. Sekarang kita masuk kepada area by inscribed polygon.
poligon dalam. Luas dengan poligon dalam. Luas menurut poligon-poligon dalam. Lihat daerah R yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Sumbu X ya. Sumbu X dan garis tegak X sama dengan 2 pada gambar 5. Ya. We refer to R as the region under the curve Y sama dengan X kuadrat between X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Our aim is to calculate the area. Jadi misalnya di sini kita lihat ada parabola Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Ini dia parabolanya. Ini dia parabolanya. Parabola yang ini. Lalu ada sebuah garis vertikal X sama dengan 2. X sama dengan 2, lalu diambil garisnya. Ini dia garisnya vertikal. Lalu area yang dicari adalah daerah yang dibatasi oleh kurva tadi dengan garis tegak lurus ini. Yang ada di daerah kuadran 1 ini. Nah, tentu artinya apa? Bagaimana cara menentukannya? Bagaimana cara kita menentukan luas daerah tersebut? Nah, sekarang kita pakai pendekatan poligon-poligon dalam. Kita akan pakai pendekatan poligon-poligon dalam. Partition, as in figure 6, the interval 0,2 into n subinterval, each of length delta x sama dengan 2 per n, by means of the n tambah 1 point. Apa maksudnya ini? Ini kan ada sumbu x tadi ya. Intervalnya itu kan x-nya dari 0 sampai 2. Kita pecah-pecah, kita partisi, ya. Seperti yang ada di gambar ini, kita partisi. Interval dari 0 sampai 2 itu menjadi subinterval yang masing-masingnya panjangnya itu adalah delta x sama dengan 2 per n, di mana n-nya itu adalah n tambah 1. By means of the n tambah 1 point. Yaitu dengan menggunakan n tambah 1 poin. N tambah 1 titik, gitu ya. Banyaknya titik yang dipakai adalah n tambah 1 buah titik. N tambah 1 buah titik. Kemudian, kita lihat di sini, maka x0-nya itu adalah 0. Ini dia, x0-nya adalah 0. Lalu, x1-nya itu adalah delta x. Ini ada ya perhitungannya. Bisa kita lihat di sini. X1-nya itu adalah delta x sama dengan 2 per n. Lalu, x2-nya adalah 2 dikali delta x. Kenapa? Ya. 2 per n delta x-nya. Lalu, x2-nya adalah 2 dikali delta x. Sampai seterusnya. Sehingga xi adalah i dikali delta x. Ini dia. Maka xn kurang 1 sama dengan n kurang 1 dikali delta x. Lalu nanti yang terakhir xn adalah ini. Sama dengan 2. Inilah dia xn. Ini kan dia dari sini sampai ke sini. So now we consider the typical rectangle with base x i kurang 1, xi. Lalu tingginya adalah ini. Ini ya, ini tingginya. Maka areanya adalah perkalian antara alas dan tingginya tersebut. Maka gabungan dari Rn of all such rectangles forms the inscribed polygon shown in the lower right part of figure 7. Ini lihat. Sehingga daerah yang di bawah kurva dan garis X sama dengan 2 tadi telah kita bagi-bagi ya. Kita partisi dengan membentuk segi empat ini. Nah, berdasarkan
gambar tentang lingkaran tadi, semakin kecil partisinya, semakin banyak gitu ya, semakin banyak dia, maka akan semakin mendekati kurva mulus ini. Maka kita tinggal menjumlahkan luas dari bangun yang kita partisi tadi. Maka ARN, kalau RN yang satu ini ya, kalau satu ini berarti kan delta X ini dikali dengan ini. Maka adalah luas keseluruhannya itu tentu perkalian antara base ini dengan tingginya untuk semua segi empat yang kita buat. Nah, sekarang kita lihat untuk fxi delta x berarti xi kuadrat delta x. Ini dari mana? Ini dari yang tadi di halaman sebelumnya. Dari yang ini. Jadi menonton video Bapak ini sekaligus Anda pegang bukunya ya. Biar nampak mana yang kita maksudkan itu. Nah, ini dia. Di sini fx1 delta x sama dengan ini. Lalu kita dapatkanlah rumus untuk ARN-nya seperti ini. Tinggal dihitung. Ya. Baik, kita pause terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Masih ada penjelasannya ini. Nanti kita tambahkan. Jadi LB Baik, ini kita lanjutkan. satuan pons ya. Ini yang tadi ya, bahwasannya gitu. ARN-nya adalah seperti LB ini. Ya, dalam Lalu kita sederhanakan ini, gitu. kita proses ya. Ini ada tanda per di sini, 8 per n pangkat 3-nya kita bawa keluar. Di dalamnya tinggal 0 ditambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah n kurang 1 kuadrat. Pakan khusus lalu untuk peternakan tersebut bentuk yang seperti ini paling sedikit ya, gitu ya, 800 ini dapat pon. diganti menjadi The special special feed sum is a formula mixture of dengan corn and n soybean kurang 1 menggantikan meal, n. soybean Jadi meal lihat with the following ada composition. rumus Jadi yang itu tadi. Peternakan Ozark ini menggunakan 800 pon Ya, spesial rumus. pakan khusus setiap harinya. Pakan khusus, pakan itu tahu ya, pakan ternak. Yang kedua, ternak gitu. Nah, bahwasanya kalau dia 1 kuadrat tambah pakan 2 kuadrat sampai n dibuat dari kuadrat, campuran maka antara rumusnya ini. jagung dan soybean Sedangkan meal. yang kita punya di soal kita tadi adalah n kurang 1. Soybean meal ya, cari di internet. Maka semua n ini meal, diganti dengan n kurang 1. With the following composition. Ini n kurang 1 dikali n kurang 1 tambah 1 berarti tinggal n di sini. Pon per 2 dikali n kurang 1 tutup kurung ditambah 1 per 6. Terbuat dari itu yang kita bahan pakai campuran antara jagung dan kedelai meal ini. Lalu di sini ya. Di dalam diet problem tersebut, dalam pakan itu harus ada karena yang kita miliki adalah ini, maka n-nya diganti menjadi n kurang 1. Nah, n yang di sini tadi menjadi n kurang 1. Lalu ini adalah n kurang 1 tambah 1. Lalu ini 2 n kurang 1. Lalu dikurang ditambah 1 ya. 30% protein and merubah ini menjadi seperti ini, kita menggunakan special sum formula nomor 2 dengan mengganti n-nya dengan n kurang 1. Bukan coffee mix ya. Nah, berikutnya ini bisa kita proses menghasilkan seperti ini. Informasi ini. Lalu n pangkat 3-nya ini sama aja ya. Syarat ini ya, 8 per 6 n pangkat 3 bawa ke sini. Pakan khusus tersebut at least 30% sehingga hasilnya adalah 4 per 3. Ini habis, dan paling banyak 2, lalu ini tinggal fiber. 3 per n ditambah 1 per fungsi n objektifnya kuadrat. nanti adalah lalu dikalikan semuanya ke sini, ke dalam gitu ya, menjadi 8 per 3, lalu ini 4 per n. Lihat lagi, pahami tabel ini. Karena langkah pertama nanti kita ingin menentukan variabel ya. Oke. Mendefinisikan variabel yang akan dicari, lalu menentukan fungsi objektif, dan menentukan constraint-nya, lalu kita simpulkan bahwa restriction AR kita atau luas dari R informasi tadi, di tabel area ini dari dan R juga tadi informasi adalah yang limit N menuju tak hingga dari ARN. Jadi ARN-nya ini, kalau dalam penulisan maka luasnya adalah limit N ya, menuju tak hingga. Inggris, maka 0 di kalau depan N menuju tak hingga tidak disebut. dalam jadi limit, aneh pula dengan ini. sudah belajar limit ini ya. Titik ini adalah koma,
Artinya sebelumnya ini dikalkulus, 0,09. maka ini bisa 0,02 dicari limit N menuju seperti itu tak ya. hingganya. 4 per tak hingga. Nah, Ini juga berapa hasilnya nanti? kira-kira Sehingga variabel hasil X1, akhirnya itu adalah X2-nya mana? 8 per 3. Ada yang bisa tebak nggak Untuk kira-kira? mencari limit tidak Bapak jelaskan, silahkan dipelajari kembali Hah? pelajaran Nah, sebelumnya. coba kita lihat. Nah, ini kita review The ya, decision bahwa sekali variables lagi of the model dalam contoh are, yang ini ya betul, kita membahas X1-nya itu tentang adalah banyak pohon dari jagung mengconsider pada typical daily mix rectangle itu, with base pakan dengan campuran apa khusus tadi. alasnya itu adalah X2-nya adalah XI banyaknya kurang 1, soybean meal XI. yang dipakai dalam Ini dia daily alasnya. mix tersebut. Dari interval, Seperti yang ini ini interval ya. Yang ini. Satu Ini buah X1, segi ini satu X2. buah segi 4 yang dibuat itu, Nah, untuk alasnya adalah protein, kalau ini XI, untuk tentu ini fiber, XI kurang 1. bagaimana Maksudnya apa? kira-kira? Kalau ini misalnya 0, apa? The Misalnya objective ini function is to minimize 1, the total daily cost in dollars of X1-nya the feed ini, mix. lalu ini adalah That is XI kurang minimize 1. Z sama dengan 0,3 Lalu, X1 ditambah 0,9 panjang X2. Dari mana alas datangnya ini ini? tentu dihitung dengan delta X ya. Nah, dari Selisihnya gitu kan, selisih antara ini dengan ini jaraknya ini cost kan. kan biaya katanya ya. Sedangkan Kita ingin objektifnya adalah tingginya meminimumkan cost. adalah fungsi Nah, cost-nya itu FXI berarti kurang 1. untuk X1 cost-nya Nah, itu ini adalah 0,30 jaraknya ini kan. dolar per pon. Untuk X2 Nah, adalah 90 semuanya begitu dolar per pon. dengan ukurannya masing-masing. Maka Nah, untuk berapa X0 pon di sini, kan itu dia. maka Berapa dia pon FX0 yang mau diproduksi, dikali dengan yang mau delta dipakai X. gitu. Untuk yang ini, Berarti berapa biayanya per pon? berarti kan dia FX1, Berarti berapa biaya semua? Berarti tingginya ini per FX1 pon ini dikali dengan delta berapa X. pon yang Lalu yang berikutnya dipakai. ini adalah Kita ingin meminimumkannya. FX2, Artinya nanti ini kan FX2 nih, berapa ponnya itu dikali dengan ini. delta X. Ditambah Begitu seterusnya ini, sampai berapa ke ponnya itu dikali dengan ini. yang ini berarti Nah, kita tahu tadi untuk ini adalah X1, segi 4 ini yang adalah ini, X2. segi 4 Maka yang ini, fungsi Z kita tentu adalah FXN kurang 1 0,3 kali dikali X1 delta X. ditambah 0,9 Nah, kali sekarang X2. kita lihat satu persatu. FXI delta X 0,3 itu kali X1 tambah sama dengan 0,9 kali XI X2. kuadrat delta X. Tarik nafas Kenapa? dulu. Lihat lagi ini. Karena Pertama, FX kita, ada kurva kita ini ya, permasalahan. FX kita ini kan garis yang biru Kita ingin melengkung ini kan mencari kurvanya. variabelnya. Adalah X Ini kuadrat. variabelnya, X1, X2. Maka kalau Fungsi FXI berarti objektifnya adalah XI minimum kuadrat cost delta feed X. mix. Nah, Yang ini artinya di sini kita lihat biaya untuk corn itu 2I setiap per tonnya N adalah kuadrat 30. dikali Yang ini 2 per artinya N. 0,3. Kenapa gitu 2 ya, per N? 0,3 dolar. Ini Ini ulang tadi ya. 0,9. Karena dia ada dari sini. Maka banyaknya biayanya berarti kan X0-nya 0, berarti X2 X1 sama ini. dengan delta X 2 Itulah per dia N. fungsi Z-nya. Karena intervalnya dari 0 sampai 2. Kemudian kita Dan ingin dia menentukan dibagi constraint-nya. sebanyak The N constraint bagian. Kan dibagi represent sebanyak the N bagian. daily amount of the mix Berarti and the dietary berapa jarak ini? requirement. The daily amount of Yaitu the mix ini 2 yang per di N. tabel, the dietary requirements-nya Lalu juga yang X2? informasi di bawah tabel tersebut. 2 kali delta X. Peternakan Ozark ini membutuhkan at least 4 800 per N. pon pakan Ya. itu setiap hari. Terus yang ini, Maka yang terakhir constraint-nya bagaimana? Dia butuh 800 Berarti N pon. dikali delta X, At least, N dikali paling 2 per N. sedikit. Hasilnya Gitu ya. Berarti lebih 2. dari itu kan? Kalau at least paling Dari sedikit, sini ke sini gitu jumlah ya. Dari pakan 0 ini ke sini kan jaraknya 2 nih. campuran tadi itu Dari 0 X1, X0 X2 ke X1 jaraknya adalah 2 per N. adalah Dari sebanyak X0 ke X2 800 pon jaraknya adalah beratnya. 4 Jadi kalau sudah per dicampur N. ya, Kenapa? Yang 800 satu pon ini paling adalah delta sedikit. X. Berarti Ini lebih juga dari itu delta boleh. X. Ini juga delta X. Berarti kalau dari Itu yang sini ke pertama. sini artinya 2 The kali amount delta of X kan? protein included in 2 X1 kali delta pound X. of Sedangkan corn delta and X kita X2 adalah pound 2 dibagi sebanyak N. X2 pound of soybean meal is 0,9 X1 kalau tambah begitu, 0,6 X2 pound. kita punya This ARN quantity adalah should FX0 equal delta at least X berarti 30% of the total feed 8 mix per X1 N pangkat tambah X2 3 0 yaitu kuadrat 0,9 ya. 0,09 Lalu, X1 tambah 0,6 X2. Nah, ini letaknya itu di baliknya nih ya. katanya Ini lihat, kuantitinya itu ini kan dari sini adalah sama dapat atau 2I per paling N sedikit. kuadrat Berarti per 2 per N. besar sama Lalu ya, untuk paling sedikit memudahkan,
at Ini least ya, paling duanya sedikit, menjadi atau 2 lebih dari pangkat boleh. 3. 2 pangkat 3 sama dengan 30% itu 8. sama dengan 0,3 Ini kan? menjadi N Of kuadrat the total mix. dikali The N. total mix N berarti pangkat 3. X1 tambah X2. Lalu I-nya Pak, dari dikuadratkan. mana Ini ini, dia. Pak? Nah, dari sini. Nah, sehingga kalau kita Soal pakaikan ke lihat sini, the dietary maka untuk requirements of the special feed are at least X0 ya, 30% protein untuk I-nya dan sama at dengan 0 most ya, untuk I-nya sama 5% dengan 0, fiber. kan ini XI nih. Ini XI berarti I-nya protein 0. itu kan terbuat Maka dari ARN itu adalah campurannya adalah 8. di dalam corn itu Ini kan dia ambil XI, berarti I-nya itu 0 ya. 0,09x1 Berarti ditambah 8 per N 0,6x2 pangkat 3, 0 itu untuk kuadrat. protein. Ditambah 8 per N Katanya pangkat untuk 3, protein ini I-nya 1, 30% berarti protein 1 itu kuadrat. Ditambah 8 per 30% N dari pangkat total. 3, ini Dan kalau yang I-nya fiber 2, berarti ini maka 2 kuadrat. 0,02x1 Lalu yang ditambah terakhir, I-nya 0,06 adalah N kurang X2 1. Berarti at most 8 5%. per N pangkat 3, I-nya adalah N kurang 1 kuadrat. Kita lihat. Ini kita keluarkan 8 N pangkat 3-nya. The amount of Lalu protein tadi ya, included sesuai in yang kita X1 sebutkan pound tadi, of corn and kita X2 ambil pound of soybean meal rumus formula adalah sum formula 2 dengan 0,9x1 mengganti ini N-nya dengan N corn kurang 1. tadi, Lalu kita jagung dapatkan 0,6x2. hasilnya seperti ini. Ini adalah Nah, we conclude that soybean area meal. dari R tadi adalah limit N menuju tak jumlahnya hingga ini, amount-nya dari itu ARN. at least 30% Sama dengan limit N menuju dari tak total hingga feed mix. 8 per 3 Sama halnya dikurang untuk yang 4 per fiber N berarti ditambah 4 per 3 N kuadrat, hasilnya adalah 0,02x1 8 tambah per 3. 0,06 Nah, itu yang pertama. at most, The diagram paling in banyak. figure 8 Jadi should paling banyak help cuma you to 0,5 visualize what is dari happening total. as N gets Tidak boleh lebih, larger and larger. kurang boleh. Jadi gambar ini Angka ini ini dari gambar yang mana? pertama Ini dari tadi tabel. ya. Lihat tabel. Kalau dia dibuat Jadi menjadi di 1, 2, screenshot, 3, 4, 5, dicatat 6, dulu 7 tabelnya tadi, 7 atau buah kan Bapak sudah berikan PDF-nya ya. R-nya. Buka Apa PDF-nya, segi 4 yang dibuat. lalu lihat ini. Nah, limit N-nya tadi, ini kan R7 ini N, The Rn ya. N-nya constraints dibagi are 7 simplified by partisinya. moving the term Kalau ini dibagi X1, 14, the terms semakin in banyak X1 dia nanti pembaginya and ini, X2 maka dia akan semakin to menuju the garis left-hand side kurva ini kan. of each inequality. Nah, maka Jadi kemudian untuk menghitungnya, constraint tadi, tentu batasan-batasan tadi yang limit sudah kita menuju tak buat tadi hingga. itu, Nah, inilah dia kita ilustrasi. simplifikasi, kita sederhanakan Gitu ya. caranya. Maka kalau Variabel terms luasnya X1, X2-nya itu dipindahkan ke kiri sehingga tinggal konstanta saja. Nah, sekarang bagaimana di kalau dengan sebelah kanan. poligon luar? Maka Luas dengan complete memperhatikan model poligon kita luar. adalah minimize Perhaps Z. you are still not Ini convinced fungsi that objektif. AR sama Subject dengan to 8 per 3. Constraint-nya yang pertama Bahwasanya ini, luas yang bahwasanya kita jumlah untuk soal kita tadi adalah 8 per 3. Kalau Anda pakan tidak tersebut percaya, adalah 800 pon, we can paling give sedikit setiap hari. more evidence. Lalu Kita yang dapat ini memberikan dari constraint yang kedua, bukti lebih lanjut. lalu Consider yang ini the constraint rectangle yang ketiga. dengan Constraint yang keempat ini selalu ya dengan non-negatif. alas, Dia dengan X1 dan X2 itu ini harus maksudnya positif. alas ini ya. 0 atau Adalah lebih dari 0. interval Tidak dari bisa negatif. XI kurang 1 XI. Berarti dari XI kurang ini 1 sudah lengkap ke model XI. kita. Berarti kita sudah Dan memindahkan, tingginya adalah mentransform FXI, problem yaitu dalam XI soal kuadrat. cerita tadi ke Tingginya itu model adalah ini kan, matematika. kurva ini. Nah, tinggal kita menyelesaikannya. Its Dengan area cara apa? Kali upper ini left berarti kita ini ya, akan yang gambar 9 menyelesaikan upper dengan left-nya ini. metode grafik. Nah, tingginya itu Bagaimana kita anggap caranya? adalah Ya, FXI, kita poligon buat luar sumbu sekarang. Kita X1 perhatikan. kita buat sumbu X2. Untuk yang ini berarti Its daerahnya area adalah is kuadran 1. FXI X1 kali delta X positif, tentu ya, X2 juga panjang positif. kali lebar. Kalau panjangnya Daerah kuadran FXI, 1. lebarnya Nah, adalah kita bahas delta satu X. persatu. The Ketika union X-nya Sn 0, of maka X2-nya all such 800. rectangles forms a Ketika X2 0, circumscribed maka polygon X1-nya for the 800. region R, Berarti titiknya as adalah shown at the lower right in 0,800 figure dan 9. 800,0. Jadi, hubungkan jumlah kedua nanti titik itu. gabungan dari Sama ini, halnya dengan dari yang ini. Cari segi dua 4 buah segi titik. 4 ini, Ini juga cari akan dua buah membuat titik. Maka kita akan sebuah mendapatkan poligon luar, satu gitu ya, garis, dua dari garis, area tiga garis, dan R. dua buah sumbu. Nah, mari kita the lihat. area ASN is calculated in analogy Ini dia. with the calculation Ini of X2 ARN. sumbunya. Jadi Karena untuk dia mencari positif, maka ASN, daerahnya ke sini. kalau tadi kita Lalu misalkan X1 poligon dalam dengan R, positif, berarti daerahnya poligon ke luar atas. ini kita Jadi yang segi diarsir 4 segi pertama 4-nya adalah ini kita misalkan dengan ya, S lalu ya. ke atas.
Maka secara analog dia Terus sama dengan kita yang buat tadi. tadi yang mana? Nih, Maka 800,0 fxi kali delta x dan sama dengan 0,800. xi kuadrat Kita kali hubungkan di delta garis x pertama. sama dengan 8 per n pangkat Lalu 3 kita kali ambil i lagi kuadrat. Ini sudah kita garis buktikan tadi berikutnya. ya. Bagaimana mendapatkan 8 per n pangkat 3 Berapa? i kuadrat. Nah, tinggal digambar Lalu ya. ASN kita bagaimana? Gambarkan garis yang ini. Bagaimana ASN caranya, kita Pak? adalah Ya, misalkan 8 X1 0, per berapa n X2-nya? pangkat 3 Lalu kalau X2 0, berapa X1-nya? i kuadrat. Nah, Karena kita mengambil yang ini ya, xi. Gambar Berarti kalau untuk 2.3 yang pertama provides the xi-nya adalah graphical solution of 1. the model. The Maka second dia and langsung third 1 constraint kuadrat. pass Lalu untuk yang through the kedua, origin. kita ambil yang ini, Unlike the ready intinya. mix model of example 2 Untuk yang ketiga kita ambil yang ini. sebelumnya, the determination of Sehingga the yang terakhirnya feasible adalah half n. spaces of these Berbeda two dengan constraints yang requires inscribe tadi, using a kalau reference Anda point lihat yang other than inscribe tadi, 0,0. yang kita ambil Jadi kalau kita adalah lihat di gambar, ini garis yang pertama dalam. sudah kita buat ya. Nah, ya, lihat. Lalu garis fxi, kedua dan garis dia ketiga. ini juga, tapi yang batas yang kita ambil yang di dalam ini. Mana yang kedua, mana yang Ini ketiga, kan yang tidak penting masuk. ada 2 constraint lagi Yang kan? putih ini tidak Cuma masuk, ada maka 3 ini yang garis kita kata ambil. Bapak tadi. Garis pertama, Ya, garis dia kedua, mulai garis dari ketiga. 0. Karena x Sesuaikan. yang pertama itu adalah 0. 0,21x ini garis mana ini? I yang pertama itu 0, Nah, I berarti yang garis kedua itu dua ini. ya. Batas yang ini yang diambil. Yang Constraint menyentuh kedua. Ini kurva adalah tadi. constraint Lihat. kedua, Ini kan. garis kedua. Sehingga yang terakhir bukan adalah constraint xn yang ketiga. diambil karena xn-nya tidak menyentuh, Constraint tapi keempat ini dia. xn kurang 1. X1 besar Karena 0, dia X2 di besar dalam 0. kurva ini. Untuk menentukan daerah Sedangkan arsian, untuk kasus untuk yang garis kedua, pertama, poligon luar, ya, apakah daerahnya kita di lihat bawah di garis gambar, ini atau di atas garis, kita bisa yang pakai kita ambil 0,0, adalah masukkan ke sini. x1-nya. Coba lihat, X-nya yang 0, menyentuh Y-nya kurva 0, ini berarti 0 itu x1-nya apakah ini. besar dari 800? Lalu x2-nya. Tidak. Ini yang ini ya, Maka bukan daerah yang di ini. bawah garis ini Lalu tidak di sini termasuk. Yang termasuk adalah x3-nya. daerah di Sampai yang atasnya. terakhir adalah xn-nya. Nah, Untuk yang terakhir, bukan n terus kurang kita 1. cek garis Ini yang sudah kedua. dibuat. Maka Karena inilah dia dia melalui perhitungannya. titik 0,0, maka Kalau tak kita mungkin lanjutkan, 0,0 kita kita masukkan ke sini. keluarkan 8 per n Kita pangkat ambil 3, sebuah garis maka sembarang tinggal di yang ada dalamnya di ini. 1 antara kuadrat, 2 kuadrat. daerah sini Ini atau daerah sini. dalam kan bentuk garisnya notasi ini. sigma Apakah khusus, daerah jumlah yang di khusus, sini diambil bisa atau kita daerah rubah kan? Ada formulanya. Kita misalkan Ini formula yang kita pertama, ambil ini yang titik apa dipakai. yang mudah? Nah, 0,100 8 per n pangkat 3, lalu yang ini nih, berdasarkan 100,0 rumus formula misalnya ya. bisa kita ganti Maka dengan X1-nya 100, ini. X2-nya Dari mana 0. datangnya Mari kita Pak? masukkan. Lihat di buku ada 100 ini atau 0. di video ini juga di 100 bagian-bagian kali tadi 0,21 tentang bagaimana adalah 21. Apakah membuat 21 formula kecil khusus. dari Ada 0? aturan tentang formula khusus ini. Tidak. Maka Nah, kita daerah di kalikan bawah dia garis sehingga ini seperti yang ini Bapak kita tunjuk masukkan. tidak dimasukkan. tiganya, Yang masuk adalah daerah atasnya. Kita Ini sederhanakan daerah menjadi seperti ini. gitu ya. Lagi-lagi Daerah atasnya. kita simpulkan bahwa Sudah dua ya AR yang itu beririsan adalah ini dari limit sini. n menuju tak Berarti hingga tadi yang ini masuk ASN. berdasarkan garis 1, Dan tapi karena akhirnya tidak masuk nilainya berdasarkan juga garis adalah kedua, 8 maka ini tidak per diarsir. 3. Ini yang diarsir. Sehingga Nah, bisa kita kita tentukan lagi simpulkan apakah ini masuk atau tidak. sama dengan yang tadi ya. Kita lihat garis yang Area ketiga. yang dibatasi oleh Karena melalui kurva titik 0,0 x maka kuadrat tidak bisa dan juga ini. garis Ambil garis vertikal titik lain yang X sama apakah dengan di daerah 2. sini atau di daerah sini. Luasnya adalah Kita misalkan 8 per 0,100 lagi. 0,100. baik dicari sebagai melalui X1-nya 0, inscribe X2-nya 100. polygon maupun X1-nya dengan 0, X2-nya 100. circumscribe polygon. Polygon dalam Dapat ataupun min polygon 1. 2. Apakah min 1 besar dari 0? Harapannya Anda paham ya? Salah. Beda antara bagaimana Maka daerah menggunakan ini polygon dalam tidak dan diarsir. polygon luar. Diarsirlah daerah Inilah dia ini. pengantar kita Semua, ke ya. topik luas. Karena dia sudah Dan ini beririsan, akan coba lihat. mengantarkan Ini kita ke konsep berdasarkan garis 3 integral, masuk, tapi berdasarkan garis tentu 1 tidak masuk. yang akan kita Maka bahas dia tidak pada terdarsir. video berikutnya. Maka yang berhimpitan cuma Ini di ada beberapa daerah ini. tugas yang harus saudara Maka kerjakan. inilah dia Silahkan dikerjakan nomor space, 1A, ya. nomor 1B. Ini Solution nomornya space, Bapak daerah hasilnya. ganti ya. Ini diambil dari buku kita juga. Bisa Namun menentukan daerah untuk hasil? di tugas nomornya Bapak ganti. Ini Harus 1A, bisa. 1B, 2A, Nah, 2B, setelah menentukan 3A, daerah 3B, hasil, tentu dan kita juga nomor determine 4A, 4B, dan mana nomor 5. yang Selamat mengerjakan. maksimum. Terima gitu ya. kasih. Assalamualaikum The warahmatullahi model wabarakatuh. minimum